Oke, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ilham Wahyudi Syadi. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan instalasi jaringan komputer. Ya, jadi karena sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu perawatan perangkat keras dan lain-lain. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang menerapkan instalasi jaringan komputer. Ya, seperti biasa kata pengantar, kita skip daftar isi ya, kita skip deskripsi, kita skip. Nah ya, jadi di sini siswa tuh harus mampu menganalisis instalasi jaringan komputer, membedakan instalasi jaringan komputer, dan mampu menangani permasalahan pada menerapkan jaringan instalasi komputer. Nah, di sini alat dan bahannya itu cukup modul dan laptop. Ya, jadi langsung masuk ke materi jenis-jenis jaringan. Jadi jaringan sendiri, yang pertama itu ada yang namanya LAN atau Local Area Network. Nah, ini merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Nah, LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya resource. Misalnya sharing printer dan sharing data. Ya, jadi intinya LAN itu local area network ya. Jadi jaringan yang dimana hanya bisa diakses di lokal, di dalam. Tuh, jadi kayak kalau kalian itu kan pernah ngelaksanain yang namanya PTS ya. Itu kan hanya bisa dibuka di sekolah. Nah, tapi ketika kalian buka di rumah nggak bisa. Terus ketika kalian buka pakai handphone pribadi atau internet pribadi nggak bisa. Nah, itu namanya LAN atau lokal. Jadi dia hanya bisa dibuka secara pribadi. Terus yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar atau biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Jadi bisa dibilang MAN ini adalah kumpulan dari beberapa LAN. Jadi beberapa local area network, misalkan ada 2 atau 3 bahkan puluhan, itu bisa dikatakan menjadi MAN. Nah, MAN ini dapat mencakup kantor-kantor atau perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Nah, MAN ini mampu menunjang data suara bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Jadi istilahnya misalkan kayak sekolah A, dia kan punya jaringan LAN. Nah, dia mau berhubungan sama sekolah B, sekolah C, sekolah D. Nah, berarti kan ada 4 sekolah A, B, C, D. Nah, itu ketika 4 sekolah itu saling berhubungan, nah itu bisa disebut dengan jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Atau kayak misalkan Depok punya jaringan sendiri. Kayak misalkan kita coba tuh kayak akun Instagram deh, Depok 24 jam. Terus ada Jakarta Info, terus ada Bogor Info dan lain-lain. Nah, ketika digabung itu bisa disebut dengan MAN. Terus selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. Nah, ini jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas. Nah, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Nah, WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Nah, WAN ini bisa dikatakan kumpulan dari beberapa MAN. Nah, kan tadi misalkan MAN itu kan beberapa sekolah ya, atau beberapa kota. Nah, WAN ini beberapa negara. Jadi ketika kalian buka Facebook, buka Google, YouTube, itu kan servernya ada di luar negeri. Nah, itu bisa dikatakan kalian sedang mengakses WAN atau Wide Area Network. Terus selanjutnya itu ada internet. Ya, jadi sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Nah, orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Nah, keinginan seperti ini yang memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel atau berbeda. Nah, biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut dengan gateway.
guna melakukan hubungan dengan pelaksanaan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Terus ada wireless, ya wireless ini jaringan tanpa kabel ya. Jadi ketika kalian kan sering menggunakan handphone kalian ya kan, handphone kalian kan ada kartu perdana atau kartu selulernya. Nah itu kan tidak menggunakan kabel, tapi dia menggunakan wireless, atau kalian connect ke wifi di rumah atau wifi di sekolah. Nah itu kan jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Nah, merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah misalkan orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil. Nah ini, jadi ketika kalian bisa bayangin kalau handphone kalian itu untuk connect ke internet harus menggunakan kabel, berarti berapa banyak kabel yang harus kita perlukan. Terus juga dia itu bisa untuk komunikasi jarak jauh. Misalkan, nah kalian kan pernah lihat tower ya, kan ada radio-radio, ada antena-antena yang jaraknya misalkan bisa sampai 5 kilo 5 kilo udara, tapi kalau di darat kan belok-belok jalanan. Nah itu bisa menghemat budget, menghemat biaya kabel gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke topologi jaringan. Nah, jadi buat kalian nih yang belum tahu apa itu tentang topologi, topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Nah, cara yang saat ini banyak digunakan adalah topologi bus, Toker ring, star network, dan masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi yang pertama ini ada topologi bus ya. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Nah, keuntungannya itu dia bisa menghemat kabel, layout kabel sederhana. Namun kerugiannya itu deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas pada jalur utama. Terus ada topologi ring. Di dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Nah, tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewati informasi dari satu komputer ke komputer lain. Nah, bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak informasi akan dilewatkan. Nah, kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Terus ada lagi topologi star. Nah, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau ke hub. Nah, keunggulan dari topologi star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar. Jadi lebih ke arah individu sih. Terus jaringan client server. Nah, server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan, dan klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Nah, jadi misalkan kalau kalian itu pernah apa ya, kayak misalkan buka Facebook atau buka YouTube. Nah, kalian ini sebagai sisi klien, jadi kalian hanya bisa dibuka lewat web, kalian lihat, buka youtube.com, nah itu kan kalian lihat. Nah, namun di sisi server kan dia harus nyiapin sebuah server video streaming gitu. Dia tuh perlu database, perlu DNS, domain name system, terus bandwidth, banyak pengaturan di sisi server itu banyak. Lalu ada jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer nih atau PTP ya, atau point to point, bila ditinjau dari peran server di kedua tipe jaringan tersebut, maka server di jaringan peer-to-peer diistilahkan dengan non-dedicated server, karena server tidak berperan sebagai server murni, melainkan sekaligus dapat berperan sebagai workstation. Nah, jadi kalau peer-to-peer itu point to point ya, jadi misalkan laptop A ketemu dengan laptop B, nah terhubung lewat kabel atau lewat wireless atau nirkabel. Nah itu kan dia hanya dua, peer to peer, point to point. Nah jadi bisa diistilahkan misalkan si A jadi server, si B jadi klien, atau dibalik, si B jadi klien, si B jadi server, si A jadi klien
gitu. Jadi dia nggak berperan murni sebagai server, tapi bisa diubah atau diacak gitu. Lalu ada protokol jaringan yang untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor. Komputer diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Ya, ini tentang OSI ya. Nah, seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa. Nah, maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti oleh kedua pihak. Nah, dalam dunia komputer atau telekomunikasi, interpreter diidentik dengan protokol. Nah, untuk itu maka badan dunia yang menangani masalah standarisasi, yaitu ISO International Standardization Organization, membuat aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI, Open System Interconnection. Nah, dengan demikian diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi harusnya berpedoman dengan model referensi ini dalam mengembangkan protokolnya. Nah, model referensi OSI ini terdiri dari 7 lapisan, atau mungkin kalian pernah dengar yang namanya 7 OSI layer atau 7 layer OSI. Tuh, nah jadi sebelum ada layer OSI ini, misalkan kalian kenal sama mikrotik ya. Nah, mikrotik tuh hanya bisa berhubungan sama mikrotik aja, nggak bisa berhubungan dengan vendor lain. TP-Link tuh kan akses point TP-Link ya. Akses point kan sekarang banyak, ada TP-Link, ada D-Link, ada Tenda, ada Totoling, itu banyak. Nah, dahulu sebelum ada 7OSI layar, namanya perangkat Totoling ya hanya bisa berhubungan dengan perangkat Totoling. TP-Link hanya bisa berhubungan dengan TP-Link. Nah, namun dengan adanya 7OSI layer atau standarisasi internasional, nah ini semua perangkat atau semua vendor itu bisa saling berhubungan gitu. Jadi misalkan ketika belum ada OSI ya, jadi sebelum ada OSI nih, ada suatu perusahaan dia ingin membangun server, dari server, access point, router, switching. Nah, mereka menggunakan Cisco. Nah, berarti dari switch pun harus Cisco, routernya Cisco, access pointnya Cisco, servernya Cisco, dan lain-lain. Nah, jadi hanya bisa satu vendor gitu. Nah, namun kan kalau untuk access point itu kalau Cisco ya bisa dibilang cukup mahal, bisa merugikan perusahaan. Sedangkan access point itu kan banyak yang lebih murah dari Cisco, misalkan kayak Totoling atau TP-Link yang penggunanya itu untuk skala kecil, misalkan 10 sampai 20 device, itu kan kita bisa menghemat budget gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya mikrotik. Ya, mikrotik kan apa ya, satu alat router board. Nah, itu kan bisa banyak, dia bisa sebagai access point, dia bisa sebagai routing, dia bisa sebagai switching, dia bisa sebagai firewall gitu, banyak. Nah, itu beruntungnya atau bagusnya ada 7OSI layar. Oke, mungkin itu aja mengenai instalasi jaringan ya. Jadi intinya sih kalian pasti sudah paham lah mungkin tentang instalasi jaringan, karena apalagi kalian kan anak milenial, jadi jaringan udah bukan hal yang awam gitu. Nah, mungkin kalian dasar-dasarnya aja sih kenapa jaringan itu ada gitu. Oke. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, boleh kalian tulis di kolom komentar atau silakan chat. Insya Allah segera mungkin akan saya balas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.